Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah yang paling ditunggu-tunggu ya, kisah dari Mas Dhani SBR. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Obatnya pembunuh berdarah dingin. Warung kopi Bang Doni. Malam itu, suasana di warung kopi Bang Doni sudah sunyi. Pintu utama telah digeser separuh. Lampu-lampu di dalam ruangan mulai dimatikan satu persatu. Hanya cahaya remang dari lampu taman dan parkiran menerangi bagian luar dari kafe milik Doni yang kini lengang. Angin malam menggesek pelan dedaunan pohon besar di samping bangunan, menciptakan suara gemerisik yang samar namun tak asing. Waktu yang sudah hampir tengah malam mengharuskan Doni untuk menutup kafenya dengan dibantu oleh Gembul, Rizal, dan Pak Slamet. Pekerjaan itu pun selesai dengan cepat. Setelahnya, Doni dan yang lainnya pun berniat untuk pulang hingga tiba-tiba Doni mendengar ada yang memanggil namanya. Doni, ya rupanya itu adalah Edu. Di situ, Edu sengaja menemui Doni, entah apa maksudnya. Apakah dia ingin menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas atau Edu mempunyai maksud yang lain? Edu berjalan pelan ke arah pagar yang setengah tertutup. Kini, ia berdiri di hadapan Doni, memandangi pria yang sebelumnya ingin dia habisi. Tapi kini Edu berdiri di depannya dengan cara yang sama sekali berbeda. Ternyata malam itu Edu hanya ingin berbicara empat mata dengan Doni, dan Doni pun langsung mengajak Edu ke dalam kafe miliknya. Bul, Jal, lu balik duluan dah. Mas Lem, saya ke dalam dulu ya. Saya mau ngobrol sama tamu saya, ucap Doni. Tak lama kemudian, keduanya pun sudah berada di dalam dengan suasana yang sebagian besar ruangan lampunya telah padam. Edu duduk menghadap Doni. Tatapannya kini berbeda dengan pertemuan mereka saat pertama kali. Abang ada perlu apa lagi? Terus sebenarnya abang ini siapa? Dan kenapa abang nyerang saya? Tanya Doni penasaran. Namaku Edu. Aku adalah utusan dari Aki Dudung, jawab Edu yang langsung membuat Doni terkejut. Seketika, Doni pun langsung teringat saat ia berurusan dengan Aki Dudung dulu. Perlu diketahui, Aki Dudunglah yang sudah menghabisi sepupu Doni yang bernama Dirja, sehingga Aki Dudung meninggalkan sejarah buruk bagi Doni. Aki Dudung? Lah bukannya dia lagi di penjara ya? Apa dia masih penasaran sama saya? Sampai ngirim abang segala? Tanya Doni penasaran. Mendengar kata-kata itu, Edu hanya tersenyum simpul sambil menundukkan kepalanya ke bawah. Itulah mengapa dia ditakuti di dunia hitam. Aki Dudung akan melibas lawan-lawannya sampai tuntas. Apalagi kamu yang telah memusnahkan ilmu silat dia sampai dia seperti orang normal sekarang. Kamu emang hebat, Don. Tidak heran kalau aku sampai kalah, ungkap Edu. Lah, terus ngapa sekarang abang jadi berubah ya? Ngapa abang kagak nyerang saya lagi? Tanya Doni penasaran. Sekarang posisi kita sama. Aku kini juga telah menjadi target dari Aki Dudung karena sudah gagal membunuh kamu. Asal kamu tahu, Don, jangankan lawan, kawan maupun bawahannya pun tak segan akan dihabisi bila tidak menuruti perintahnya, ungkap Edu. Sekarang
Doni telah mengetahui jika dia kembali berurusan dengan Aki Dudung, sosok penjahat kelas kakap yang pernah dijebloskannya ke dalam penjara. Nah, terus sekarang abang mau ngelakuin apaan? Bakal ngadepin Aki Dudung? Tanya Doni. Aku sudah terjerumus cukup dalam di dunia hitam ini, Don. Dan entah sudah berapa nyawa yang aku hilangkan. Dulu aku tidak pernah menyesal melakukan itu. Tapi ketika anakku lahir, semuanya berubah. Aku baru sadar jika aku telah lama tersesat. Aku tidak bisa membayangkan kalau anakku sampai tahu siapa sebenarnya bapaknya itu, ujar Edu panjang lebar. Wajah Edu seketika berubah, matanya nampak berlinang air mata. Jujur, kalau hanya untuk menghadapi kematian, aku tidak pernah takut. Tapi aku tidak bisa membayangkan jika anakku mengetahui kalau ayahnya itu adalah seorang pembunuh yang bengis. Setelah mengatakan itu, suasana seakan senyap. Edu tenggelam dalam penyesalannya, sementara Doni bingung untuk menanggapinya. Jujur saja, Doni baru mengenal Edu malam itu. Namun seakan ada sesuatu hal yang mengikat mereka sehingga Doni berempati padanya. Ya, sesuatu itu adalah Sekar, anak dari Edu. Ya semoga aja deh Sekar kagak tahu kalau abang itu orang yang kayak apa, ujar Doni yang seketika membuat Edu terkejut. Apa? Kamu sudah tahu, Don? Tanya Edu gelagapan. Ya, tadi siang istri sama anak abang datang kemari. Saya kagak sengaja ngeliat foto abang di wallpaper handphonenya Sekar. Ya jujur saya juga kaget tadinya. Saya juga kagak nyangka kalau Sekar, anak yang lemah lembut itu ternyata anak abang, ungkap Doni. Bagaimana kamu bisa kenal istri dan anakku, Don? Tanya Edu yang seketika berubah nada suaranya. Di situ, Doni pun menceritakan saat dia menolong Ratna, istri dari Edu, saat mengalami gangguan makhluk halus di apartemennya. Edu pun baru tahu jika Doni memang tak sengaja mengenal istrinya. Karena sekarang kamu sudah tahu, apa kamu ingin berjanji, Don? Tanya Edu. Janji? Lah, janji apaan ya? Tanya Doni kebingungan. Kamu harus janji, Don. Jaga anak aku Sekar kalau aku sudah tidak ada, ucap Edu memohon pada Doni. Namun tak disangka Doni menjawab, lah saya kagak mau. Abang kudu jaga anak abang diri, ucap Doni. Mendengar itu membuat Edu kebingungan. Edu tak menyangka jika Doni berkata demikian. Apa? Abang heran saya ngomong kayak gitu? Buat Sekar, sosok abang kagak bisa digantiin sama siapapun. Makanya abang kudu tetap hidup. Abang jangan egois, bang. Mati mah gampang. Abang itu udah diamanatin sama Allah. Pas abang dikasih Sekar, abang kudu jaga dia sampai dewasa, bang. Emang masa lalu abang kagak bagus, apalagi sekarang abang lagi ngadepin masalah yang pelik kayak begini. Tapi Allah itu selalu ngasih kesempatan buat seluruh hambanya untuk bertobat, bang. Sekarang selain abang berusaha, abang juga kudu berdoa, ujar Doni menasehati Edu panjang lebar. Edu terdiam, matanya berkaca-kaca menatap kosong ke arah depan tanpa fokus. Ucapan Doni barusan menamparnya dengan keras, lebih keras dari pukulan apapun yang pernah ia terima dalam hidupnya. Tidak pernah ada orang yang berbicara padanya seperti itu. Tidak pernah ada orang yang mengingatkannya tentang Tuhan, tentang tanggung jawab, tentang kesempatan kedua. Dan tidak pernah ia sangka orang yang tadinya ingin ia bunuh kini malah menjadi orang yang membangunkannya dari keterpurukan. Abang kudu tetap hidup. Kata-kata Doni itu terus saja terngiang di benaknya. Edu menghela nafas panjang, suaranya gemetar saat akhirnya ia berbicara. Aku sudah lama tidak mendengar ucapan seperti itu. Apalagi keluar dari mulut pemuda seperti kamu, Don. Doni hanya menatapi dalam diam, memberi ruang pada Edu untuk meluapkan isi hatinya. Aku sudah terlalu lama jauh dari Tuhanku, Don, ucap Edu lirik. Aku pikir selama ini kekerasan itu adalah jawaban. Dendam itu alasan untuk aku hidup. Aku pikir
anakku lebih baik tidak kenal ayahnya, biar dia tidak malu. Tapi hari ini, kamu membuatku sadar, Don. Kalau selama ini aku salah. Doni menunduk perlahan, suaranya lembut namun tegas. Semua orang pernah salah, Bang. Tapi kagak semua orang mau ngakuin dan berubah. Kalau abang udah sadar sekarang, lah itu artinya Allah masih sayang sama abang. Allah masih kasih waktu buat abang bakal benerin semuanya. Air mata mengalir di pipi Edu, bukan air mata kesedihan, tapi air mata penyesalan yang dalam. Dia menduduk, wajahnya penuh beban. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa menjadi ayah yang baik untuk Sekar. Tapi kalau Tuhan masih izinkan, aku akan mencobanya dari awal. Edu kemudian berdiri. Ia mengusap wajahnya kasar, menarik nafas panjang dan dalam. Terima kasih, Don. Doni berdiri menyambutnya. Mereka saling menatap lalu saling menggenggam tangan erat, sebuah salam damai yang tak perlu banyak kata. Bang, ujar Doni pelan sebelum Edu berbalik. Kalau emang abang butuh bantuan, abang jangan sungkan-sungkan buat ngubungin saya. Edu mengangguk. Kali ini tak ada lagi wajah dingin atau sorot membunuh yang tersisa. Hanyalah seorang pria yang ingin kembali menjadi manusia seutuhnya, dan seorang ayah yang ingin kembali menjadi pelindung untuk anaknya. Edu pun berpamitan kepada Doni dan meninggalkan warung kopi Bang Doni. Sepeninggalan Edu, Doni pun beranjak pulang. Namun di situ dia tidak menyangka jika Gembul dan Rizal sedari tadi menunggu di depan. Lah, ngapa lu pada belum balik? Tanya Doni. Oh, gimana mau pulang, Bang? Abang nggak tadi bilang kalau orang itu yang udah nyerang abang. Makanya saya sama Rizal nungguin di sini. Takutnya abang udah apa-apa. Ujar Gembul cemas. Iya, Bang, saya udah standby kalau ada apa-apa. Lah ini sih lu nyiapin balok nih, saut Rizal. Apain lu pakai balok segala? Mau bikin pagar lu, lebay, timpal Doni sewot. Dan tiba-tiba saja dari arah belakang Pak Slamet langsung berlari sambil memegang sapu di tangannya. Mana Mas Don? Mana orangnya Mas Don? Tanya Pak Slamet dengan nafas memburu. Dah Pak Slem, Bapak ngapa ini? Ujar Doni melempar pertanyaan. Anu Mas, tadi Mas Gembul sempat berbisik kepada saya, mengungkapkan bahwasanya tamu dari Mas Doni barusan itu merupakan orang yang sama yang menyerang Mas Doni waktu itu. Taplak, saya langsung tersentak dong Mas. Oleh karena itu, saya sudah siap untuk membantu Mas Doni untuk menghadapi yang bersangkutan. Sekarang mana? Kemana dia Mas Don? Ujar Pak Slamet bersemangat. Yelah nih aki-aki, udah ngomong ngaco, emosian. Pak Slem, urusan saya sama dia udah kelar. Sekarang saya sama dia udah berteman, saut Doni memberi penjelasan. Oh, begitu ya rupanya Mas Don. Syukurlah jikalau begitu. Sebenarnya saya juga takut kelepasan. Saya takut emosi saya tidak terkontrol Mas. Saya tidak ingin jiwa buah saya yang dulu keluar lagi Mas Don. Ujar Pak Slamet berapi-api. Di situ Pak Slamet nampak seperti beretorika menceritakan perasaannya sambil membalikan badannya. Pak Slamet melanjutkan ucapannya. Tapi ketika saya melihat Mas Don terluka waktu itu, saya memutuskan untuk melepaskan macan yang tertidur di badan saya Mas Don. Akan saya hancurkan orang yang sudah berani menyerang Mas Don. Mas, saya sudah membulatkan tekad untuk. Tiba-tiba saja ucapan Pak Slamet terhenti karena saat dia menoleh sudah tak ada siapa-siapa lagi di sana. Ya, rupanya Doni, Gembul dan Rizal langsung meninggalkan Pak Slamet seorang diri di warung kopi Bang Doni. Loh, pada kemana ini? Waduh, apa mereka ketakutan semua ya melihat amarah saya membuncah? Waduh, jadi salah paham ini, gumam Pak Slamet. Sementara itu, sehabis menemui Doni, Edu nampak berjalan sendirian. Langkah kaki Edu menyusuri trotoar malam Bekasi yang sepi. Cahaya lampu jalan berpedar lembut memantulkan bayangan tubuhnya yang ringkih dan lelah. Setiap derap langkah terasa berat, bukan karena cara berjalannya yang pincang, tapi karena beban dosa yang menumpuk dalam hatinya. Ia tak tahu harus pergi kemana, tapi kakinya terus saja melangkah. Entah sudah berapa kilometer ia berjalan, tak ia pedulikan. Tak ada tujuan pasti,
hanya keinginan untuk menjauh dari masa lalu yang selalu memburu dan mendekat pada ketenangan yang selama ini ia tinggalkan. "Maafkan ayah, Sekar," bisik Edu pelan. Wajah anak perempuannya itu terus terbayang, tawa kecilnya, matanya yang bersinar, dan bagaimana Sekar memandang dunia dengan polos. Tahu ayahnya pernah hidup dalam gelap dan darah. Langit mulai mengusir malam. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara azan subuh yang menggema dari masjid-masjid kampung. Suara itu menembus dada Edu seperti petir yang menyambar, menyentuh sesuatu yang sudah lama mati dalam dirinya. Edu nampak berhenti. Ia berdiri terpaku. Suara azan itu seolah memanggil jiwanya. Apa mungkin dia masih pantas untuk itu? Namun kakinya mulai melangkah, seolah tak bisa menolak panggilan itu. Langkahnya menuntun ke sebuah masjid besar yang ada di pinggir jalan. Edu berdiri di depan gerbangnya. Tangannya bergetar saat menyentuh pagar. Di dalam, para jemaah mulai berdatangan, satu persatu masuk dan mengambil wudhu. Suara air mengalir dari para jemaah yang mengambil wudhu. Cahaya lampu temaram, pemandangan kaligrafi yang menempel di dinding, hingga aroma karpet yang memiliki bau wangi yang khas. Semua itu membawa Edu pada kenangan masa kecilnya saat ayahnya dulu menggandengnya menuju masjid setiap subuh. Air matanya menetes. Tidak ada yang melihat, hanya Tuhan yang tahu. Edu masuk. Ia mengambil air wudhu. Setiap basuhan terasa seperti melepas lapisan-lapisan hitam yang menempel di jiwanya. Dingin air itu menyentuh wajahnya, tapi justru menyalakan bara harapan di hatinya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Edu berdiri di saf paling belakang, bahunya sejajar dengan para lelaki lain, menunduk, menyentuh dahi ke sajadah. Allahu Akbar. Dalam sujudnya, Edu tak kuasa membendung tangis, bukan karena malu, tapi karena rindu pada ketenangan, pada Tuhannya, pada dirinya sendiri yang dulu pernah bersih, pernah suci sebelum semuanya berubah. Subuh itu, Edu tak hanya kembali ke masjid, dia kembali pada Tuhannya. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, Edu pun nampak khusyuk berdoa. Entah mengapa, ia baru merasakan jiwanya setenang ini. Edu nampak nyaman. Tak ada perasaan was-was di hatinya, yang ada hanyalah perasaan damai. Saat itu, lama sekali Edu berdoa hingga para jemaah yang lain terlihat sudah meninggalkan area masjid. Setelah selesai berdoa, Edu langsung beranjak bangun dan keluar dari dalam masjid. Di pelataran masjid, Edu melihat imam yang tadi memimpin sholat subuh berjamaah di masjid tersebut. Edu pun langsung menghampirinya. "Assalamualaikum Pak Ustadz." "Salam Edu." "Waalaikumsalam," jawab lelaki itu. "Perkenalkan, nama saya Edu. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa?" tanya Edu. Lelaki yang berusia hampir sekitar 60 tahunan itu pun langsung memberitahukan namanya pada Edu. "Nama saya Amin, Aminuddin." "Ada perlu apa?" tanya lelaki itu yang ternyata bernama Aminuddin atau biasa dipanggil Ustadz Aminuddin. "Jadi begini Pak Ustadz Amin, apa boleh saya bantu di sini? Saya ingin tinggal di masjid ini, sekaligus ingin belajar agama dengan Pak Ustadz," ujar Edu. Ya, rupanya Edu berniat untuk tinggal di masjid tersebut karena memang saat itu Edu merasakan jika dirinya sangat nyaman ketika berada di sana. Kebetulan Ustadz Aminuddin merupakan ketua DKM masjid, sehingga dirinya dapat memberi keputusan untuk menerima Edu atau tidak. Mendengar hal itu, Ustadz Aminuddin hanya tersenyum. Dia tahu jika saat itu Edu sepertinya tulus saat mengungkapkan ingin memperdalam ilmu agamanya. Akhirnya, Ustadz Aminuddin mengizinkan Edu untuk tinggal dan membantu di masjid tersebut. Namun sebelumnya,
Ustadz Aminuddin menanyakan perihal data diri Edu dan latar belakangnya karena sebagai ketua DKM dia harus tahu orang-orang yang berada di sekitarnya. "Ini KTP saya Pak Ustadz," ucap Edu sambil menyerahkan biodatanya. "Ah, baik, maaf, kalau boleh tahu apa Mas Edu sudah berkeluarga? Terus apa Mas Edu tidak ada kesibukan lain sehingga ingin tinggal dan membantu di masjid ini?" tanya Ustadz Aminuddin. "Saya sudah berkeluarga Pak Ustadz, tapi sekarang saya sudah pisah dengan istri saya. Dan anak saya ikut dengan istri saya itu. Untuk pekerjaan saya dulu pernah menjalani usaha buah-buahan dan budidaya tanaman Pak. Tapi karena pergaulan yang salah, saya pernah hidup di dunia hitam sehingga saya kehilangan keluarga saya. Jujur Pak Ustadz, cukup panjang kalau saya harus ceritakan satu persatu. Tapi yang pasti sekarang ini saya ingin bertobat Pak Ustadz. Saya tidak mau lagi kembali ke kehidupan saya yang lama," ujar Edu panjang lebar. "Oh, baik kalau begitu. Saya senang mendengar kalau Mas Edu ingin insaf dan kembali ke jalan yang benar. Untuk sekarang, Mas Edu bisa bersih-bersih dan istirahat dulu. Nanti kamarnya biar diarahkan sama Mas Danang ya. Oh ya, saya ucapkan selamat datang dan bergabung di masjid kita. Semoga Mas Edu bisa selalu tawadu dalam menjalankannya," ucap Ustadz Aminuddin sambil memanggil salah satu petugas masjid untuk membantu Edu menuju kamarnya yang baru. Kemudian seorang pemuda penjaga masjid nampak menghampiri Ustadz Aminuddin. "Ya Pak Ustadz, ada apa ya?" tanya pemuda itu yang rupanya bernama Danang. "Danang, tolong kamu antar Mas Edu ke kamar belakang ya. Dia sekarang bantuin kamu bersih-bersih di sini," ujar Ustadz Aminuddin. "Oh, begitu ya. Baik Pak Ustadz. Ayo silakan Mas lewat sini," ucap Danang. Di situ Edu dan Danang langsung berkenalan. Danang merupakan sosok pemuda yang cukup ramah sehingga Edu bisa langsung dengan nyaman berbicara dengannya. "Oh ya Mas Edu, tas Mas Edu mana? Gak sekalian dibawa?" tanya Danang. "Saya cuma bawa baju yang saya pakai ini. Soalnya baju-baju saya tinggal dan sepertinya saya tidak akan ambil. Saya pikir baju-baju saya tidak cocok untuk dipakai di masjid ini. Biar nanti saya beli saja lagi," ungkap Edu. "Oh, begitu ya. Ya sudah, nanti Mas Edu pakai baju saya aja. Kebetulan stok baju koko saya banyak dan ada yang belum kepake. Kebetulan Ustadz Aminuddin juga suka ngasih baju koko sama petugas-petugas di sini," saut Danang disusul anggukan dari Edu. Kemudian Edu pun segera mandi dan membersihkan diri. Setelahnya ia melihat 3 setel baju koko dan sarung yang sebelumnya diberikan oleh Danang. Edu tersenyum. Dia tidak menyangka jika Danang begitu baik padanya. Usai melaksanakan ibadah sholat zuhur berjemaah, Edu pun berangkat keluar untuk membeli pakaian dan keperluan lain selama ia menetap di masjid. Rupanya Edu memiliki kondisi keuangan yang cukup baik. Dia masih memiliki simpanan yang bisa membiayai hidupnya untuk sementara waktu. Saat itu, Edu membeli beberapa pakaian yang cocok digunakan di lingkungan masjid. Tak lupa, ia juga membelikan pakaian berkualitas terbaik untuk Danang dan juga Ustadz Aminuddin. Sesampainya di masjid, Danang terlihat terkejut saat mendapati Edu membawa bungkusan pakaian untuknya. "Loh, ini untuk apa ya Mas?" tanya Danang heran. "Sudah, pakai saja Mas. Sebagai rasa terima kasih dari saya karena Mas Danang sudah menerima saya dengan baik di sini," ujar Edu. "Waduh, maaf Mas, tapi saya nggak bisa terima," tolak Danang dengan halus. "Soalnya saya nggak pernah terima pemberian seperti ini, apalagi kita baru kenal. Lagi pula kan tadi baju yang saya kasih itu baju jatah untuk merebut yang ada di sini. Itu juga sudah ditambahin sama Ustadz Aminuddin 1. Jadi Mas Edu nggak perlu beliin saya baju lagi begini." Edu bisa membaca isi hati Danang. Ia tahu Danang sempat menanyakan latar belakang dirinya pada Ustadz Aminuddin. Edu sadar mungkin Danang khawatir kalau baju-baju itu dibeli dengan uang yang tidak halal. "Saya tahu Mas Danang pasti khawatir kan? Mas sudah tahu kan latar belakang saya dari Ustadz Aminuddin? Tenang saja Mas, ini halal," ujar Edu menenangkan. "Saya sudah lama tidak menggunakan uang dari kehidupan masa lalu saya. Sekarang saya punya usaha sendiri.
Saya jual beli tanaman hias. Walaupun saya di sini, tapi usaha saya masih jalan. Jadi saya harap Mas Danang mau menerima pemberian saya ini. Dan saya juga menitip untuk Pak Ustadz Aminuddin. Akhirnya, Danang pun menerima pemberian Edu dengan tenang dan tulus. Di malam harinya, saat semua orang di masjid telah tertidur, Edu terlihat mengendap-engendap ke bagian belakang masjid yang berupa hamparan tanah merah serta semak belukar. Dia membawa sesuatu di balik kainnya, sebuah benda yang sudah lama menemaninya. Edu mulai menggali tanah dalam-dalam seolah ingin menguburkan sesuatu. Dan benar saja, rupanya malam itu Edu memutuskan untuk mengubur senjata lamanya, dua bilah pisau kecil berjenis karambiak yang selama ini menjadi bagian dari hidup gelapnya. Pisau itu perlahan ia letakkan di dasar lubang sebelum menutupinya kembali dengan tanah. Tidak ada kata-kata, hanya nafas berat dan mata yang berkaca-kaca. Edu berharap dengan menguburkan pisau itu, ia juga bisa mengubur masa lalunya. Dia ingin melupakan dunia lamanya, dunia kekerasan, pelarian, dan juga darah. Kini, Edu telah membuka lembaran baru dalam hidupnya. Namun, apakah tindakan Edu ini cukup untuk menghindarkannya dari teror Aki Dudung? Atau memang inilah satu-satunya cara Edu untuk melepas belenggu sang penguasa bayangan itu dari hidupnya? Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda terlihat Gembul sedang mengantar Eis ke kampus. Ya, kini Eis sudah mendaftar di kampus yang sama dengan Nani dan Bonis. Nampak keduanya sudah berada di area parkir. Di situ, Eis berencana ingin melihat jadwal inaugurasi penerimaan mahasiswa baru. Mas Oji, nanti anterin Eis ya, lihat pengumuman di dalam. Soalnya mas sekarang gak ada Teh Nani sama Teh Bonis yang nemenin Ois. Ois malu, pinta Ois. Siap Ois, berarti Mas Oji gak nungguin di kantin lagi ya? Saut Gembul. Ya enggak tuh, Mas Oji mau ikut ke dalam. Soalnya Ois cuma mau lihat pengumuman aja. Habis itu kita pulang deh, ungkap Ois disusul anggukan dari Gembul. Setelah berada di dalam lobi gedung, Ois menuntun Gembul untuk menuju ke tempat tujuannya. Ya, saat itu Ois mengajak Gembul untuk menaiki sebuah lift karena tempat yang dituju Ois berada di lantai 6. Mendapat itu, wajah Gembul pun langsung berubah pucat. Tubuhnya langsung berkeringat dingin karena memang Gembul mempunyai fobia menaiki sebuah lift. Saat berada di depan pintu lift, Gembul pun berkata, Ois, kita naik ini. Ya Mas Oji, soalnya kan pengumumannya ada di lantai 6. Kita naik lift dulu ya, ujar Ois sambil menunggu lift turun. Apa nggak ada jalan lain ya? Tanya Gembul lagi. Ya ada tuh, tapi lewat tangga. Capek atuh naik ke atasnya. Makanya kita naik lift aja, saut Ois yang tidak tahu jika Gembul memiliki fobia akan lift. Di situ Gembul langsung panik. Dia malu untuk mengakui jika dirinya fobia akan lift hingga akhirnya ia memiliki ide. Ois, maaf, kok tiba-tiba Mas Oji mau ke toilet ya? Ois ke atas sendiri aja ya. Mas Oji nunggu di sini, ujar Gembul pura-pura ingin ke toilet. Mas Oji teh sakit perut. Emangnya habis makan apa? Tanya Ais cemas. Gak tahu. Ya udah, Mas Oji ke belakang dulu ya, saut Gembul yang langsung meninggalkan Ais seorang diri di depan pintu lift. Ya, Gembul mau tak mau harus menipu Ais agar terhindar masuk ke dalam lift. Dan akhirnya dia pun menunggu Ais di lantai bawah. Setelah beberapa lama Gembul menunggu, akhirnya Ais muncul dari dalam lift. Namun di situ Ais terlihat sedang mengobrol dengan pria lain. Melihat itu, Gembul dibakar api cemburu. Namun Gembul sadar jika dirinya harus tetap tenang dan berpikir dengan kepala dingin. Saat Ais melihat Gembul, ia pun bermaksud memperkenalkan teman barunya itu kepada Gembul. Mas Oji, kenalin ini Ali. Tadi Ais baru kenalan di atas, ucap Ais sambil memperkenalkan teman barunya pada Gembul. Namun Gembul langsung terkejut saat dirinya berkenalan pada pria yang baru dikenal Ais itu. Hai, kenalin, nama gue Ali. Nama panjangnya Ali Pelayati Mati Sukma.
ucap pria dengan gaya yang gemulai. Iya, perkenalkan nama saya Oji, saut Gembul terlihat kaku. Wajar saja jika Gembul bersikap demikian karena Gembul memang tak pernah mempunyai teman yang berkarakter seperti Ali. Kemudian Gembul dan Ais berpisah dengan Ali karena mereka masing-masing memiliki agendanya sendiri. Saat itu Gembul mengajak Ais untuk menemaninya bekerja di kafe warung kopi Bang Doni. Di perjalanan, Gembul pun sempat bertanya kepada Ais, "Oh, Ais, gak apa-apa ya ikut Mas Oji kerja?" "Ya gak apa-apa tuh Mas Oji, daripada di kos sendirian, Ais bosen," saut Ais. "Oh iya, tadi gak apa-apa kan kalau Ais kenalan sama Ali? Soalnya mah dia orangnya lucu, rame, terus baik lagi sama Ais. Terus katanya mah dia mau ngajak Ais main ke rumahnya," ujar Ais. "Iya, gak apa-apa Ais," saut Gembul. Kemudian di tempat dan waktu yang berbeda, saat itu Sarwo memberikan laporannya pada Ki Dudung saat jam kunjungan. Terlihat wajah Ki Dudung nampak marah karena anak buah Sarwo yang bernama Darman gagal membunuh Edo. "Goblok, begitu aja gak becus. Apa saya nggak punya orang-orang yang bisa diandalkan?" sentak Ki Dudung. "Maaf Ki, tapi kan Aki tahu sendiri kemampuan si Edu. Orang-orang kita banyak yang terluka saat menangani dia Ki," ujar Sarwo sambil menunduk. "Kalau saja aku tidak terkurung di tempat ini, aku sendiri yang akan turun tangan," ucap Ki Dudung sambil mengepalkan kedua tangannya. Tapi maaf ini, bukannya kemampuan Aki sudah hilang? Bagaimana Aki mau?" Pang! Tiba-tiba tamparan keras mengenai wajah Sarwo sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. "Bangsat kamu Sarwo, kamu jangan berani-berani lagi ngomong kayak gitu. Aku tidak mau semua anak buahku tahu kalau aku sudah tidak sakti lagi. Yang tahu ini cuma kamu sama Edu. Aku yakin hal ini tidak akan menyebar, soalnya si Edu sudah tidak punya akses lagi ke kelompok kita. Jadi kalau sampai ini menyebar, maka aku sudah tahu siapa pelakunya," ancam Ki Dudung. Iya Ki, maaf Ki, maafin saya Ki," saut Sarwo sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Sekarang kamu suruh Darman untuk menggantikan tugasnya si Edu. Habisi musuhku, si pemuda sialan itu. Sama satu lagi, ingatkan si Darman, kalau dia sampai gagal, dia tahu apa konsekuensinya. Kalau sudah beres, baru kita urus si Edu," ujar Ki Dudung bengis. Sarwo langsung menuruti perintah dari Ki Dudung saat itu walaupun berat. Namun dia tak bisa menolaknya. Sebenarnya Sarwo sempat berpikir jika peraturan yang dibuat Ki Dudung di dalam kelompoknya telah banyak merugikan pada kelompok itu sendiri. Bagaimana tidak, sudah banyak dari anggota kelompok tersebut yang gugur dan kehilangan nyawa karena gagal menjalankan tugas. Ya, Ki Dudung memang kejam. Ia memperlakukan semua anak buahnya seperti binatang. Beberapa hari kemudian, di warung kopi Bang Doni, terlihat Pak Suwito sedang mengawasi pekerjaan di sana. Dengan telaten, Pak Suwito mengarahkan para anak buahnya agar tidak berbuat kesalahan. Tak lama kemudian Doni pun tiba dengan Nani untuk melihat pekerjaan dari Pak Suwito. Di situ Doni dan Nani nampak puas dengan taman dan bangunan yang dibuat oleh Pak Suwito. "Widih, hasilnya jadi mantep begini ya Pak Wito." "Emang dah, saya kagak salah nyari pemborong," puji Doni. "Iya Mas, makasih. Saya bekerja sebaik mungkin agar Mas Doni nggak kecewa," saut Pak Suwito. "Wah, kolamnya juga bagus ya." "Oh iya, bagusnya diisikan apa ya Pak Wito?" tanya Nani. "Wah, bagusnya diisikan ya saja Mbak Nani, nggak usah ikan yang mahal-mahal, kan kolamnya juga cuma formalitas," jawab Pak Suwito. "Kayaknya mah udah hampir selesai ini mah ya Pak Wito?" tanya Doni lagi. "Oh iya Mas, udah hampir selesai, tinggal finishing saja." "Oh iya Mas, nanti saya izin ya, anak buah saya nginep, soalnya saya mau kejar hari ini selesai, soalnya saya ada pekerjaan lain lagi," ungkap Pak Suwito. "Siap Pak Wito, ntar saya bilangin sama Pak Slem biar ditemenin pegawainya," saut Doni. Setelah melihat-lihat pekerjaan di samping, Doni pun mengajak Nani ke dalam.
Di dalam, Doni nampak bermanja-manja pada Nani sambil berkata, "Princess, Princess," ucap Doni. "Ih, apa sih bang, anak kecil aja, malu tahu dilihat orang," saut Nani. "Princess kapan sih selesai kuliahnya? Abang udah kebelet ini, pengen nikah." "Udah ndut-ndutan abang," ujar Doni manja. "Idih, apaan sih bang? Awas ya kalau sampai ngeres, ntar Nani aduin sama mak," ancam Nani. "Iya ampun, jangan sampai diaduin sama Ratu Kobra." "Bahaya ntar pala abang pada bokes dijitakin mulu." "Tuh lihat Mas Gembul tuh, dia aja sabar nungguin Ois sampai selesai kuliah. Masa iya Bang Doni nggak sabar?" ujar Nani membanding-bandingkan Doni dengan Gembul. "Gembul? Dia pan baru kenal sama si Ois. Lagi pula dia belum tahu perempuan. Ya terang aja dia nolak pas mau dikawinin. Lah pas malam pertama gagu dia mau ngapain?" ledek Doni. Tiba-tiba saja Gembul muncul dari arah belakang. "Abang ngomongin saya ya?" tegur Gembul. Si gede. "Tahu aja kalau diomongin, bulu mata lu pada rontok ya," saut Doni cengengesan. "Oh bener nih, ini jusnya ya," ucap Gembul sambil menaruh segelas jus untuk Nani. "Makasih ya Mas Gembul," saut Nani tersenyum. "Lah kopi gue mana Bul?" tanya Doni. "Ya sabar bang, airnya belum matang," saut Gembul sewot sambil meninggalkan Doni dan Nani menuju dapur. "Idih si kebo ngambek, ya adat digedein, dompet gedein," ledek Doni. "Abang apaan sih? Abang jangan gitu sama Mas Gembul. Biar gitu-gitu Mas Gembul itu kan suka nolongin abang," ujar Nani menasehati Doni. "Biarin aja Princess, kalau kagak begitu kagak seru." timpal Doni asal. Malam itu, para pekerja dari tim Pak Suwito masih sibuk menyelesaikan pembangunan taman di area samping kafe warung kopi Bang Doni. Mereka bekerja dengan cekatan di bawah cahaya lampu sorot portable yang dipasang sementara, berharap bisa menyelesaikan pekerjaan di hari itu sesuai target yang dicanangkan oleh Pak Suwito. Saat itu, suasana kafe warung kopi Bang Doni sudah sepi karena jam tutup sudah semakin dekat. Di tengah-tengah kerja keras itu, salah satu pekerja bernama Darto tiba-tiba berhenti mengaduk semen. Wajahnya berubah pucat, pandangannya kosong, menatap ke arah sebuah pohon besar yang berdiri tak jauh dari lokasi taman. Dar, sampean ngopo?" tanya rekannya Pak Ijo. Darto tidak menjawab. Tubuhnya mulai gemetar, matanya terbelalak seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. "Darto," panggil Pak Ijo lagi, kini mulai panik. Tanpa diduga-duga, Darto berteriak keras lalu terjatuh ke tanah. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah pohon besar itu. Itu di pohon ada perempuan, rambutnya panjang banget," jeritnya histeris. Spontan para pekerja lainnya langsung menghampiri Darto. Beberapa dari mereka ikut menoleh ke arah pohon besar itu, namun tak melihat apapun. Di situ juga terdapat Pak Slamet yang memang sedari tadi menemani para pekerja di malam itu. "Ada apa? Ada apa ini?" tanya Pak Slamet penasaran. "Anu Pak, ini katanya si Darto ngeliat kuntilanak di pohon itu Pak," ujar Pak Ijo. Mendengar itu, dengan berani Pak Slamet langsung berjalan menuju pohon yang tadi ditunjuk-tunjuk oleh Darto yang ketakutan. Pak Slamet berjalan tanpa rasa takut sedikit pun. "Kurang ajar, berani-beraninya ganggu di sini. Apa dia tidak tahu kalau di sini ada siapa? Kenalin, Slamet Ronggolawe," gumam Pak Slamet sambil berjalan ke arah pohon besar tersebut. Dan setelah berada di dekat pohon besar itu, Pak Slamet langsung berkata, Setan alas, setan ireng, setan abang, ono dikepang, siro teko siro manut, manuto manu gandul, minggat kowe," teriak Pak Slamet sambil membaca mantra. Namun baru saja ia membaca mantra itu, tiba-tiba saja terdengar suara tawa nyaring dari arah pohon besar. Suara tawa itu menyeruak dari kegelapan, memecah kesunyian malam, dan Pak Slamet pun langsung terdiam.
Tiba-tiba saja sosok putih dengan rambut panjang terurai tampak melayang pelan dari cabang pohon. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Ya, dia adalah sosok kuntilanak yang rupanya dilihat Darto barusan. Ya Allah, beneran ada toh, jerit Pak Slamet. Raut wajahnya berubah drastis, kakinya gemetar hebat seketika. Tubuhnya membeku seakan Pak Slem tak bisa menggerakkan kedua kakinya. Hingga tiba-tiba saja dari arah belakang muncullah Gembul dan juga Bang Doni yang rupanya belum pulang. Di situ Gembul langsung memejamkan kedua matanya lalu membaca doa-doa untuk mengusir makhluk halus yang tadi dilihat oleh Pak Slamet. Seketika makhluk itu pun menghilang dari pandangan mata. Namun di situ Pak Slamet masih ketakutan dengan mata terbelalak. Waduh, ini si Slem mengapa, Bul? Yuduh, jangan-jangan dia kesurupan lagi ya? Tanya Doni cemas. Aman bang, dia cuma ketakutan doang, jawab Gembul. Pak Slamet dengan wajah pucat ia pun berkata, itu ada kun, kun apa Pak Slem? Kunyuk, ledek Doni. Kuntilanak Mas Doni, medeni Mas Doni, saut Pak Slamet lirik. Akhirnya Doni dan Gembul memapa Pak Slamet yang terlihat lemas ke dalam warung kopi Bang Doni. Di dalam warung, Gembul memberikan Pak Slamet segelas air putih agar merasa lebih tenang. Oh, udah Pak Slamet, aman, udah gak ada setannya sekarang, ucap Gembul. Ada-ada aja Pak Slem, emangnya Pak Slem bisa ngusir setan? Tanya Doni pada Pak Slamet yang masih terlihat pucat. Kata orang tua saya dulu, kalau menghadapi makhluk halus itu yang penting yakin. Tapi sepertinya tadi saya itu kurang yakin, karena wajah dari makhluk tadi itu sangat menakutkan Mas, sahut Pak Slamet yang terdengar sesak. Di situ Doni sempat berkata pada Gembul, Bul, gimana sih? Kata lu udah aman tuh pohon, masih aja gangguin orang balik, tegur Doni. Oh, itu penghuni baru bang, udah saya usir, dia nggak bakalan berani lagi nampakin diri, ujar Gembul. Ya kan gue suruh lu bikin pagar gaib juga. Itu tuh yang biasa lo lakuin. Pernah udah gue suruh waktu itu, Bul, ujar Doni mengingatkan kembali perintahnya pada Gembul. Iya bang, saya lupa bang, jawab Gembul singkat. Wah, lupa mulu lu, pacaran mulu kerjaan lu, saut Doni sewot. Beberapa hari kemudian, di sore itu, nampak Edu sedang menyapu halaman masjid yang kini menjadi tempat tinggalnya. Kini, sosok Edu sudah jauh berbeda, wajahnya lebih cerah dan rambutnya tertata rapi. Ya, kini Edu terlihat lebih religius. Tak hanya bersih-bersih, Edu juga menanam tanaman pohon-pohon produksi seperti rambutan, klengkeng, dan duren yang ia tanam di belakang masjid. Kebetulan lahan di situ masih nampak luas. Daripada hanya terdapat semak belukar, Edu pun meminta izin pada Ustadz Aminuddin untuk menanam pohon di lahan tersebut, dan syukurlah Ustadz Aminuddin mengizinkannya. Namun saat Edu sedang mengayuhkan sapunya, tiba-tiba saja handphone yang berada di kantong bajunya berbunyi. Rupanya itu adalah Rudi, bekas anak buahnya dulu yang saat ini masih berada di kelompok Aki Dudung. Rudi lah yang menjadi informan Edu selama ini mengenai informasi dan berita penting yang ada pada kelompok Aki Dudung. Rudi, kenapa telepon? Kan sudah aku bilang, jangan pernah telepon aku lagi, karena itu bisa membahayakan kamu, ujar Edu cemas. Di situ terlihat Rudi yang masih setia pada Edu, karena dulu Rudi pernah diselamatkan Edu saat menyerang ke kelompok lain. Rudi merasa berutang nyawa pada Edu. Tenang aja bang, aman. Saya lagi keluar kota. Bang, gimana keadaan abang sekarang? Abang selamatkan dari penyergapan terakhir? Tanya Rudi menanyakan keadaan Edu. Alhamdulillah, aku masih hidup dan sehat. Dan aku harap ini adalah perbincangan kita yang terakhir, karena ini bisa berbahaya buat kamu, ujar Edu. Iya bang, saya ambil resiko ini bang. Soalnya saya masih berharap abang mau kembali lagi ke kelompok kita. Asal abang tahu, abang itu bekas tangan kanannya Aki Dudung. Dan abang yang bilang sendiri, kalau Aki Dudung sekarang itu bukan Aki Dudung yang dulu. Dia sudah tidak sakti lagi bang. Sarwo dan anak buahnya Darman juga bukan tandingan abang. Anak-anak masih banyak yang setia sama abang. Kalau abang mau kembali,
abang bisa mengambil alih kepemimpinan kelompok kita, Bang. Nanti saya sama anak-anak yang lain pasti dukung abang, ujar Rudi panjang lebar. Mendengar itu, Edu hanya memejamkan mata dan menghela nafas dalam-dalam. Maaf, Rud, itu bukan duniaku lagi. Aku sudah berubah. Aku sudah bertobat, ungkap Edu lirih. Mendengar itu, Rudi sangat terkejut. Edu yang sudah dianggapnya seperti kakak sendiri kini sudah berubah. Tak terdengar lagi suara Edu yang menggelegar dan kejam seperti dulu. Rudi hanya bisa menghormati keputusan Edu yang memilih jalan berbeda dengannya. Ah, gitu ya, Bang. Ya udah deh, Bang, kalau gitu. Semoga abang lebih tenang ya di hidup abang yang baru. Oh ya, saya cuma mau kasih kabar kalau sekarang Darman yang gantiin tugas abang untuk ngabisin target yang diperintahkan sama Ki Dudung. Rencananya lusa dia bakal nyerang, bawa 50 orang bersamanya. Darman takut jika akan bernasib sama seperti abang. Makanya dia bawa hampir semua anak buahnya. Sama satu lagi, Bang, saya dengar-dengar kalau Sarwa juga udah mulai agak gerah dengan kepemimpinan Ki Dudung. Sebenarnya dia juga mau ambil alih kekuasaan, Bang. Tapi Sarwa takut sama abang. Dia takut kalau abang muncul lagi terus belain Ki Dudung. Karena Sarwa pikir abang masih loyal sama Ki Dudung, walau abang udah disingkirin dari kelompok, ungkap Rudi panjang lebar. Mendengar itu, Edu hanya terdiam. Dia tak bisa berkata apa-apa selain tatapan kosong dan pikirannya yang menerawang. Singkat waktu, hari di mana anak buah Ki Dudung akan menyerang, malam itu Doni terlihat sedang menemani Gembul, Rizal dan Pak Slamet menutup kafe warung kopi Bang Doni. Tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dari arah luar. Mendengar kegaduhan tersebut, mereka semua segera bergegas keluar untuk mencari tahu sumber suara. Begitu berada di luar, Doni pun terkejut kala mendapati sekelompok orang yang telah berkumpul di depan kafe miliknya. Rupanya itu adalah Darman beserta puluhan anak buahnya. Benar, seperti yang pernah dikatakan Rudi, Darman tidak main-main dalam menjalankan tugas malam itu. Hampir 50 orang datang bersamanya. Anak buah Darman mulai berbuat onar. Tong sampah ditendang, pot bunga dirusak, suasana berubah menjadi mencekam. Woi, mau ngapain lu? Pada ngerusuh di sini? Hah? Teriak Doni nantang. Jadi lo yang namanya Doni. Salut gua, karena gue denger lu udah bisa ngalahin Edu. Jadi penasaran gua sama kemampuan lu. Sekarang apa lu bisa ngalahin semua anak buah gue ini? Saud Darman dengan bengis. Oh, jadi lu anak buahnya Ki Dudung. Kagak ada bosen-bosennya tuh aki-aki ngirimin orang bakal nyingkirin gua, balas Doni dengan nada kesal. Dah, jangan banyak bacot lu, bocah ingusan. Gue mau tahu sampai mana tenaga lu, teriak Darman lalu memberi aba-aba pada anak buahnya untuk menyerang. Doni segera menyuruh Gembul, Rizal dan Pak Slamet untuk masuk ke dalam. Bul, Jal, Slam, lu semua masuk, biar gue yang ngadepin sendirian, seru Doni sembari maju berlari ke arah Darman dan anak buahnya. Doni melompat dan melayangkan tendangan ke arah kerumunan. Di situ Doni langsung menyerang dan menghajar anak buah Darman yang berada di dekatnya. Dalam waktu singkat, beberapa anak buah Darman langsung terkapar akibat serangan Doni yang begitu beringas dan kuat. Namun ternyata Gembul, Rizal dan Pak Slamet tak tinggal diam. Mereka pun datang membantu Doni menghadapi serangan itu tanpa rasa takut. Ketiganya terjun ke dalam pertempuran, tapi sayang, semangat Pak Slem tidak sebanding dengan kemampuan fisiknya. Dia langsung roboh setelah mendapat satu pukulan telak di rahangnya. Sementara Rizal dengan gaya bertarung yang acak tetap memberikan perlawanan meski tubuhnya dipenuhi pukulan dan tendangan. Berbeda dengan Gembul, ia tak banyak memukul, hanya menangkap dan melempar lawan-lawannya. Meski begitu, sesekali ia juga terkena pukulan dan tendangan. Doni sendiri tampak seperti tak terbendung. Setiap pukulan dan tendangannya langsung membuat lawan tersungkur. Belasan anak buah Darman terkapar begitu saja. Darman pun terkejut melihat kekuatan Doni yang sedemikian rupa. Bangsat, hei,
Keluarin senjata kalian, teriak Darman. Melihat hal itu, Doni langsung menyuruh Rizal dan Gembul untuk menyingkir. Bul, Jal, lu pada nyingkir dah. Gua kagak mau lu berdua mati konyol. Kagak bang, saya mau tetap di mari, saut Rizal dengan keras. Ya bang, abang juga bakal mati konyol kalau sendirian, timpal Gembul menolak perintah Doni. Darman lalu memberikan kode untuk kembali menyerang. Anak buahnya sudah siap dengan senjata tajam di tangan. Serang, jangan satupun dikasih hidup, teriak Darman lantang. Doni, Rizal dan Gembul bersiap untuk bertahan. Namun tiba-tiba saja terdengar teriakan dari arah belakang. Darman, stop! Suara itu menggelegar. Rupanya itu adalah Sarwo, bos Darman dan tangan kanan Aki Dudung. Darman pun menghentikan langkahnya dan menghampiri Sarwo. Bos, ada apa bos? Kenapa disuruh berhenti? Tanya Darman bingung. Hentikan serangan ini. Bawa anak buah kamu yang pingsan. Segera pergi dari sini, perintah Sarwo tegas. Darman menurut. Ia langsung bergegas membawa anak buahnya yang terluka dan meninggalkan kafe warung kopi Bang Doni. Sebelum pergi, Sarwo sempat menoleh ke arah seberang jalan dan mengangguk sebuah isyarat kepada seseorang, yang mana ternyata isyarat itu ditujukan pada Edu. Ya, Edu. Beberapa saat sebelumnya, Edu telah menemui Sarwo dan membuat perjanjian dengannya. Malam itu, Edu menyatroni kediaman Sarwo. Sarwo, aku minta kamu hentikan Darman untuk menyerang anak itu. Ada apa sama kamu, Du? Kamu takut? Takut kalau Darman bisa ngalahin anak itu sedangkan kamu gagal, ujar Sarwo dengan nada sinis. Edu hanya tersenyum. Persetan dengan namaku, karena aku yakin Darman juga tidak akan berhasil. Aku tahu betul kemampuan anak itu. Edu, kamu sakit hati ya? Sudah disingkirkan oleh Aki Dudung. Ayo dong, Du. Ini kan sudah peraturan kelompok kita. Kalau gagal ya gagal dong. Terima konsekuensinya, balas Sarwo. Peraturan itu tidak akan berlaku buat aku. Kamu juga tahu itu. Dan aku yakin Aki Dudung juga tahu. Tidak akan ada orang yang bisa menyingkirkan aku dalam kelompok kita, jawab Edu serius. Du, kamu jangan macam-macam, Du. Kamu tahu kan bagaimana kelompok kita memperlakukan musuh-musuhnya, ancam Sarwo. Edu mendekat, matanya menatap tajam ke arah wajah Sarwo. Kalau aku mau macam-macam, kita tidak akan mengobrol selama ini, Sarwo. Sarwo langsung menangkap maksud dari Edu. Ia tahu betul siapa sosok Edu. Ya, Edu bisa saja dengan mudah membunuhnya jika ia mau. Wajah Sarwo pun melunak. Jadi, apa mau kamu, Du? Tanya Sarwo akhirnya. Aku tahu kamu ingin menyingkirkan Aki Dudung dan mengambil alih kekuasaan, kan? Aku tidak akan ikut campur, karena aku akan menghilang dan tidak akan pernah kembali, ungkap Edu dengan tenang. Sarwo terdiam. Ia terkejut. Pada akhirnya dia pun menyetujui perjanjian itu dan segera memerintahkan Darman untuk menghentikan penyerangan ke warung kopi Bang Doni. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Wah, akhirnya Edu bertobat. Kirain kemarin ketemuan lagi mau tarung lagi ya. Ternyata di sini Edu bertobat, teman-teman ya. Bagaimana di sini omongan dari Doni dalam banget tuh. Dan bagaimana ketika endingnya ya. Ketika Doni akan diserang oleh orang suruhan Aki Dudung, salah satu tangan kanannya juga. Ternyata sebelumnya Edu sudah mendatangi Sarwo dan menawarkan kerjasama. Dia tahu nih si Sarwo pengen ngambil alih kekuasaan Aki Dudung kan. Oke, gue nggak akan ngapa-ngapain lu, kalau perlu didukung tuh ya sama Edu ya untuk dia mengambil alih kekuasaan itu. Tapi udah jangan serang Doni karena Doni udah jadi teman. Wah, keren banget. Dan bagaimana juga dalam episode ini Pak Slem ya. Kirain saya tuh Pak Slem bakalan sakti beneran kayak Gembul nih. Wah, berarti ada dua orang sakti nih. Hadapin setan dengan berani, gagah perkasa datang. Nggak taunya takut juga. Kirain mau beneran sakti. Keren banget. Di sini seperti biasanya kisah warung kopi Bang Doni selalu penuh dengan intrik-intrik
Jadi ya kaya materinya ya untuk kisah warung kopi Bang Doni ini saya suka dan benar-benar kisah favorit saya. Terima kasih Mas Dani SBR, jangan pernah lelah untuk berkarya, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau baju bola, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah saya selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.